Jangan mencoba melarikan diri. Kita sedang dalam perjalanan yang tidak bisa kita hindari. Aku selalu menyukai perjalanan dengan bis. Rasanya nyaman duduk di kursi yang empuk, memandangi pemandangan yang berlalu di luar jendela, dan terkadang berkenalan dengan orang-orang baru di sekitar. Namun, semua itu berubah ketika aku mengalami perjalanan yang penuh dengan ketakutan dan kegelapan yang tak terbayangkan. Hari itu, aku memutuskan untuk melakukan perjalanan malam dengan bis dari kota ke desa kecil di pedalaman. Aku tidak pernah melakukan perjalanan di malam hari sebelumnya, tapi kebutuhan mendesak membuatku harus melakukan itu kali ini. Bis itu tampak biasa-biasa saja saat aku menaikinya, tidak ada yang menonjol atau aneh dari penampilannya. Kursi di bis itu cukup nyaman, dan aku duduk di sebelah jendela, menatap keluar sambil menunggu perjalanan dimulai. Lampu-lampu di sepanjang jalan mulai padam satu persatu, dan suasana menjadi semakin gelap. Meskipun awalnya aku merasa cemas dengan perjalanan malam ini, tetapi semakin lama aku duduk di bis, semakin aku merasa nyaman. Namun, semuanya berubah ketika bis itu tiba-tiba berhenti di tengah perjalanan. Sopir bis keluar dari kabin dan berkata bahwa ada masalah teknis yang harus segera dia perbaiki. Aku merasa agak terganggu dengan kejadian ini, tapi aku tahu bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Aku melihat sekelilingku, mencoba melihat apakah ada orang lain yang merasa cemas seperti aku. Tapi sebagian besar penumpang tampaknya tenang dan tidak terlalu terpengaruh dengan kejadian ini. Aku memutuskan untuk kembali duduk di tempatku dan menunggu dengan sabar. Waktu berlalu, dan semakin lama bis itu terparkir di tepi jalan, semakin gelap dan sunyi. Aku merasa semakin gelisah, dan ada perasaan aneh yang mulai merayap di dalam diriku. Aku mencoba mengusir pikiran-pikiran negatif itu dan fokus pada pikiranku sendiri, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Dan kemudian, aku mendengar suara. Suara itu datang dari luar, gemuruh yang mengerikan yang membuat bulu kudukku merinding. Aku mendongak dan melihat di luar jendela, tapi tidak ada yang bisa kulihat kecuali kegelapan yang menyelimuti segalanya. Aku mencoba untuk tidak memikirkan suara itu, menganggapnya sebagai suara dari luar bis yang tidak berbahaya. Tapi ketika suara itu semakin keras dan semakin jelas, aku merasa ada yang tidak beres. Aku harus keluar dari sini, pikirku, mulai merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Aku berdiri dari tempat dudukku dan berjalan menuju pintu bis, berniat untuk keluar dan mencari tahu apa yang terjadi di luar sana. Tapi ketika aku mencoba membuka pintu, itu tidak mau bergerak. Pintu itu terasa seperti terkunci rapat, dan tidak ada yang bisa kulakukan untuk membukanya. Aku merasa panik mulai menghampiriku, dan aku mencoba menarik pintu dengan lebih keras lagi. Tapi semakin aku menarik, semakin keras aku merasa pintu itu menolak untuk terbuka. Ketika aku hampir menyerah, aku mendengar suara lain. Suara itu datang dari belakangku kali ini, dan itu terdengar seperti desisan yang datang dari dalam bis. Jangan mencoba melarikan diri, suara itu bergumam, dan aku merasa ngeri mendengarnya. Kita sedang dalam perjalanan yang tidak bisa kita hindari. Aku berbalik dan mencoba mencari sumber suara itu. Tetapi aku tidak bisa melihat siapapun di dalam bis kecuali penumpang lain yang masih duduk diam di tempat masing-masing. Aku merasa seperti aku diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan. Aku mencoba untuk tetap tenang, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu semua hanya imajinasi. Tapi ketika suara itu kembali bergema di dalam pikiranku, aku tahu bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan perjalanan ini. Begitu lama bis itu terparkir di sana, dan aku semakin gelisah. Aku merasa seperti aku terjebak di dalamnya, terjebak dalam kegelapan yang semakin menakutkan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, dan rasa takut itu semakin menghantui pikiranku. Tiba-tiba, lampu-lampu di dalam bis mulai berkedip-kedip, dan suasana menjadi semakin gelap.
Aku merasa sesuatu yang dingin menyelinap masuk ke dalam diriku. Dan aku merasa seperti aku tenggelam dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Dan kemudian, aku melihatnya. Sebuah bayangan gelap muncul di ujung lorong, menyelinap ke arahku dengan gerakan yang lambat dan mengancam. Aku bisa merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih kuat daripada apapun yang bisa kubayangkan, dan rasa takut itu memenuhi seluruh tubuhku. Aku mencoba untuk berteriak, tapi suaraku terdengar tercekik dalam tenggorokanku. Aku mencoba untuk bergerak, tetapi tubuhku terasa terpaku di tempat. Aku merasa seperti aku tidak bisa bergerak, terjebak dalam perangkap yang tidak bisa kupecahkan. Bayangan itu semakin mendekat, dan aku bisa melihat wajahnya yang mengerikan. Matanya hitam dan kosong, tanpa ekspresi atau emosi yang bisa kudeteksi. Aku merasa diriku terhanyut ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan, terperangkap di dunia yang dipenuhi dengan ketakutan dan kegelapan. Dan kemudian, aku merasa sesuatu yang menusuk ke dalam pikiranku. Pikiranku menjadi buram, dan aku merasa seolah-olah aku sedang tenggelam ke dalam lautan kegelapan yang tak berujung. Aku merasa terpisah dari kenyataan, terjebak dalam labirin pikiran yang gelap dan menyedihkan. Aku tidak tahu berapa lama aku terjebak dalam kegelapan itu. Rasanya seperti selamanya, dan aku tidak bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Aku merasa seperti aku kehilangan diriku sendiri, terhanyut dalam arus kegelapan yang kuat dan tidak terkendali. Tapi akhirnya, aku bangun dari mimpi buruk itu. Aku terbangun di kursi bis, dengan kepala yang berdenyut-denyut dan keringat dingin yang menutupi tubuhku. Aku meraba-raba di sekelilingku, mencoba memastikan bahwa semuanya hanya mimpi. Tapi ketika aku melihat keluar jendela, aku menyadari bahwa kami telah tiba di tujuan kami. Bis itu terparkir di terminal bus, dan penumpang lain sudah mulai turun satu persatu. Aku merasa seperti aku baru saja keluar dari mimpi buruk yang mengerikan, dan aku merasa bersyukur bahwa semuanya sudah berakhir. Aku menunggu sampai bis itu sepenuhnya kosong, kemudian aku turun dengan langkah gemetar. Aku masih merasa terkejut dan terpukul oleh pengalaman yang baru saja aku alami. Dan aku bertanya-tanya apakah itu semua benar-benar terjadi atau hanya imajinasi. Tapi ketika aku melangkah keluar dari bis itu, aku merasa seperti aku baru saja melarikan diri dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan menyeramkan. Aku tidak akan pernah melupakan pengalaman itu, dan aku akan selalu berhati-hati ketika melakukan perjalanan malam dengan bis lagi. Karena siapa tahu, bis hantu itu bisa saja menunggu untuk menghantui korban berikutnya.